masalah. Ya. Cari masalah yang bisa kalian selesaikan dengan ilmu kalian selama 7 semester, baru nanti disidangkan, jadiin judul disidangkan. Kalau masalahnya aja nggak ketemu, boro-boro bisa lulus. Ya. Atau misalkan kemarin pandemi masalah bukan? Masalah, ya. Terus temannya ayah saya beberapa hari sebelum pandemi bangkrut, usahanya gulung tikar, habis dimakan usia karena sekarang semua handphone udah punya kamera. Ya dulu, zaman dulu masih pakai kamera yang kayak gitu tuh kan, yang ada filmnya, yang harus dicuci dulu. Ya maka mau nggak mau harus bangkrut. Ya, sisa tinggal uangnya semua asetnya dijualin tinggal 100 juta. Besoknya PSBB, lockdown, pandemi. Masalah bukan? Masalah. Tapi pikirannya bagus. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nggak mungkin orang tambah banyak masalah pasti makin banyak. Maka dia mendapat feeling ini, firasat kayaknya orang bakal perlu sama masker dan hand sanitizer. Dorong semua modalnya, jadi pengusaha masker pertama di Bogor. Setelah belum nyampe setahun pandemi, 100 jutanya udah jadi 800 juta. Ya. Karena masalah. Ya. Atau gini, ada orang tinggalnya di dalam gang, angkot nggak lewat, motor nggak punya, tapi tiap hari harus berangkat kerja. Masalah? Salah. Ada orang nganggur, yang lain ada orang nganggur, tapi punya motor. Masalah? Salah. Dipersatukanlah dua orang bermasalah ini dalam satu aplikasi. Micet, bukan ya, bukan ya. Ojek online ya. Kenapa ketawa dengar micet ya? Insya Allah. Ya, Insya Allah. Ojek online. Ya, asal ojek online-nya jangan dipakai buat chattingan yang enggak ya. Ups. Ya kan nggak sebut nama ya, Insya Allah. Ini senggol-senggolan sendiri sih Bu. Insya Allah. Nah, lainnya dia lebih minimal untuk dunianya lebih sukses daripada orang-orang kebanyakan, wajar karena beresin masalah orang lain. Ya, jadi jangan alergi sama masalah. Yang terakhir buat para pemudanya, cara paling gampang kalau pengen mulia, tambah sukses, yuklah. Kita sekedar pengen nyarinya dapat duit, katanya tadi gampang, nggak usah sekolah, nyari timah aja katanya. Ya, ntar tahu-tahu sehari udah dapat berapa. Kalau lagi mujur dapatnya banyak, bisa berapa juta kan sehari. Ya, tapi ya udah gitu-gitu doang dapatnya. Ya, nggak bisa berkelipatan nambah besar. Sejago-jagonya orang jualan es teh, tetap aja jualannya es teh gitu ya. Harus dapat berapa penjualan kalau pengen nyampe triliunan atau miliaran. Capek. Maka nanti ada ilmunya untuk ke sana, ya. Untuk berbisnis cerdas, bukan kalau sekedar jadi kaya atau bicara siapa yang paling capek, ya harusnya tukang batu yang paling kaya. Gotong batu, mukulin batu, ya. Kerja keras itu beneran kerja keras itu ya. Atau ada yang banting tulang karena dia tukang daging, ngebantingin tulang tiap hari ya. Tapi ya ternyata ada yang tidak banting tulang, kalau Allah takdirkan kaya ya. Maka Masya Allah. Kata Allah surat 58 Al-Mujadalah ayat ke-11-nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Udahlah pakai ilmu aja. Ilmu itu ibarat mahkota yang tidak terlihat tapi membuat ucapan kalian ditaati. Ilmu juga ibarat harta, ringan tapi nggak bisa dicuri, gampang dibawa-bawa. Coba punya duit 1 miliar cash pakai pecahan 2.000 pula, ya. Takut hilang nggak? Takut hilang? Repot nggak bawanya? Repot ya. Tapi kalau ilmu enggak. Gimana cara nyuri ilmu coba? Kalian lagi tidur dicolok gitu di kupingnya, nggak bisa. Dan makin tinggi ilmu makin kokoh, bukan kokoh Cina ya, maksudnya kokoh kuat seperti tembok gitu ya. Nggak ada orang makin banyak ilmunya jalannya tengkleng berat sebelah. Saat kenapa tengkleng kepalanya? Iya, kebanyakan baca kitab jadi berat sebelah. Nggak ada ya. Kayak ilmu. Anggap ini jadi wasiat. Kalau suatu saat kita nggak ketemu lagi, nggak tahu ini yang bicara 5 menit lagi masih ada apa enggak juga nggak tahu ya. Tapi yuk keras sama diri kalian. Kalau kalian keras sama diri kalian, nanti dunia datang dengan lembut sama kalian. Lembek, nyari-nyari. Ya,
dikejar-kejar. Tapi kalau kita lembek sama diri kita sekarang, yang lain juga tidur, yang lain juga nggak belajar, nggak ngapalin, nggak bikin PR, nggak belajar juga ijazah mah bisa beli kok, ya. Nggak ngapa-ngapain juga orang tua saya kaya, udah kepalang sayang, jadi beban juga tetap dipiara, ya. Ada yang kayak gitu, ya. Tapi kalau kita nggak keras sama diri kita sekarang, lembek, nanti dunia datang dengan keras kepada kita. Dengan pahitnya pengangguran, kelaparan, dihina waktu reunian, ya. Sekarang duduk bareng, kok 40 tahun lagi kenapa dia udah punya perusahaan, aku malah punya main slot melulu, ya. Ada yang main slotnya di sini? Hampir, ya. Ada ya, berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Pilihannya cuma itu, ya. Ya sudah, ya silah, ya. Gampang lah pokoknya, ya. Taruh makanan ayamnya datang, tutup, dapet ayam, ya. Kalau pengen nangkep kupu-kupu, ya jangan dikejar, dah kupu-kupu teh bisa terbang, kita nggak bisa terbang. Maka caranya gampang, tanam bunga yang indah, nanti datang kupu-kupunya. Gak cuman kupu-kupu, capung, nyamuk DBD, datang semua, ya. Ada apa-apa, udah. Jadikan diri kita indah, ya. Punya nilai, punya kemampuan, itu mah pasti sunatullahnya seperti itu, ya. Maka ya itu cara paling mudah sejauh ini untuk bisa sukses. Selain tentu juga pertolongan Allah, nurut sama Allah, beradab sama orang tua, birrul walidain, juga kepada guru-gurunya. Sisanya nantikan kejutan dari Allah, ya. Kalau enggak, ya memang sebagian orang ada yang harus mulai bertaubatnya karena ya naudzubillah. Ada yang kena hukuman dulu, ada yang bangkrut dulu, ada yang sakit dulu, ada yang ibarat ginilah, ada jalan dua, kiri sama kanan. Ngelihat yang kiri, kok orang-orang pada jatuh, pada kepleset, pada berdarah-darah. Ngelihat yang kanan, orangnya pada sehat-sehat walafiat. Nah, pas kita harus lewat jalan itu, lewat yang kiri atau lewat yang kanan? Kanan, ya. Masa iya nyobain dulu yang kiri, begitu bocos, oh iya beneran ya, jangan lewat situ. Nggak mungkin, ya. Udah beneran. Cari Allah saja, cari ilmu, tingkatin takwa, bismillah. Yang penting semuanya tambah dekat sama Allah, nanti Allah yang mudahin. Sepakat? Nah, saya diminta sisain waktu untuk tanya jawab juga. Silakan, tafadhol. Kalau barangkali ada yang harus dikoreksi pun disampaikan, ya. Barangkali saya ada salah menyampaikan. Tafadhol, jazakumullahu khairan katsiran. Silakan apa yang bertanya, peserta boleh, peserta didik ataupun yang dewasa. Oh ini silakan boleh maju kakak. Nanti akan ada door prize-nya yang mau bertanya. Mau tanya jawab atau foto-foto? Nah, Koko tawarin mau tanya jawab atau mau foto-foto. Yang bertanya dapat jatah foto, mau? Sepuluh perhotelan 2. Apa itu pertanyaannya? Silakan. Ayo. Gimana ya? Kadang-kadang teman saya tuh terus naik. Iya. Gimana caranya biar naik terus? Oke, kadang-kadang saya tuh niatnya, kadang-kadang kalau niatnya tuh sholatnya tuh sambil nangis gitu. Kalau ada tempatnya males gitu. Oke. Baik, silakan. Oke. Terima kasih. Masya Allah. Foto dulu. Ayo. Ya. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya gimana biar katanya iman bisa naik turun. Gimana caranya biar bisa naik terus, gak turun-turun? Jawabannya mustahil, ya. Namanya iman pasti naik turun. Sudah sunatullahnya dari Allah seperti itu. Ya, kolbun dalam bahasa Arab, hati itu kolbun. Dan kolbun itu satu akar kata dengan kata kulub yang berarti bulak-balik. Makanya yang bisa kita lakuin gimana? Ya di maintenance, dijaga, ya. Karena
siapapun pasti akan pernah ngalamin futur, turun keimanannya. Tapi makanya istilah istiqomah itu kan bukan yang sampai meninggal terus stagnan begitu. Tapi misal awalnya 5 waktu, naik keimanannya, mulai sholat duha, turun imannya, 5 waktunya nggak hilang, cuman duhanya yang hilang. Imannya naik lagi, ditambah jadi 5 waktu plus duha plus tahajud. Satu ketika futur lagi, cuma tahajudnya yang hilang, 5 waktu dan duhanya nggak hilang. Begitu terus naik ke atas, ya. Oke, apa yang bisa dilakuin? Ada doanya. Nabi sering mendoakan ini, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, teguhkan aku di atas agamamu ini. Atau surat ketiga Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Selanjutnya ingat, malu itu bagian dari iman. Jadi silakan cari lingkungan yang kondusif. Karena kalau yang lain lagi pada ngapalin Quran, tapi kita lagi males pengen main game, sekeliling ngapalin Quran semua, pasti malu kitanya, ngikut jadinya. Lagi semangat pengen baca, pengen ngapalin Quran, kiri kanan lagi main game semua, bisa kendor lagi, ya. Karena kalau dekat dengan yang bisnisnya pandai besi, ya ikut bau bakaran kata Nabi. Tapi kalau dekat sama yang penjual minyak wangi, ya ikut kecipratan harumnya, ya. Lalu kalau dari guru-guru kami diingatkan juga untuk dicari ilmunya, karena ilmu ini nanti bisa memotivasi. Oh, keutamaan amalan ini apa ya? Oh, kerugian kalau kita meninggalkan amalan ini apa ya? Ada yang bisa termotivasi karena itu. Ada juga dengan cara ingat sama dosa-dosa sendiri. Ngelihat yang lain, ibadahnya nggak sebegitunya. Zuhur juga 2:30, asar 5:30, nggak pernah duha, nggak pernah tahajud. Bisa nggak dia ke surga? Bisa, insya Allah. Karena saya tahu dia nggak punya dosa sebanyak saya. Nah, kita tahu dosa kita seperti apa, cita-cita sama-sama ke surga. Terus dengan dosa tersebut yang layak sebetulnya Allah hukum kita segera, seketika, tapi Allah malah izinkan bisa ngaji, ketemu orang-orang baik, ya. Dan kita nggak mau ngaji lebih banyak, belajar lebih banyak, ibadah lebih banyak, ngerasa nggak tahu diri aja nanti di hadapan Allah. Kita sendiri nggak suka kan sama orang yang nggak tahu diri, maka ya udah itu bisa ngedorong. Sama paling terakhir, jangan lupa wisata rohani. Kemana? Ke kuburan, ya. Ya Allah, dulu dia lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya. Enggak, sekarang dimakanin cacing juga. Hartanya malah bikin anak-anaknya rebutan, saling berantem. Atau ke rumah sakit, ya Allah, dia masuk umuran, tapi aku sehat, dia harus terkapar di rumah sakit. Atau ada tempat-tempat di Bandung namanya Rumah Singgah Al-Fatih, di Surabaya ada Rumah Kanker Indonesia. Itu ketemu tuh sama orang-orang, ya penyakitnya bukan migrain, bukan panu di sana mah, ya. Bocor jantung, tumor otak. Ada anak umur belum juga 3 tahun, perempuan, Bilkis namanya, botak, kepalanya penuh dengan jahitan. Karena tumor otak harus dimasukin selang ke dalam kepalanya. Tapi bisa dia tuh yang ngajak main, ngajak ketawa. Ya udah, bismillah. Insya Allah. Jadi itu amat sangat menghidupkan hati, ya. Dan juga sering ke majelis ilmu, ini juga bagus. Dan dengan serius mendengarkan. Ya ada yang bisa ketawa-ketawa seenaknya, ya. Tapi nanti ketika akhirnya tanggung jawab itu datang, yang lain kok udah pada sukses, kenapa aku malah punya banyak utang, pengangguran, ya mungkin gara-gara ketawa-ketawa mulu di majelis ilmu, ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Silakan pertanyaan yang kedua. Kakak yang berjilbab coklat baju hitam boleh berdiri. Namanya siapa? Kemudian dari mana? Alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Winda, saya alumni dari SMK jurusan Tata Busana. Kapan lulus sih? Oh, baru ya. Berhubung di sini ada orang tua juga dan juga ada murid, saya ingin bertanya, kita kan nggak bisa memilih tuh, kita biarkan dari orang tua yang bagaimana. Nah, bagaimana cara kita sebagai anak muda yang mungkin sudah banyak belajar Islam dan pengen kasih saran nih ke orang tuanya, gimana misalnya ngasih tahu hal yang benar gitu. Baik, bismillah. Terima kasih. Kalau urusan dalam menyampaikan sesuatu, tugas kita dari Allahnya memang
memang bukan mengubah orang lain justru. Bahkan justru dakwah itu baru akan jadi berat kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh gara-gara kita. Mustahil ya. Karena memang perintah dari Allahnya, surat Al-Ghasyiyah surat 88 ayat 21-22. Fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan, tugas kamu cuma mengingatkan. Sa'alaihim bimusaitir. Engkau tidak berkuasa di atas yang lain. Kalau memang Allah berikan kekuasaan kepada manusia untuk bisa mutlak ubah seseorang langsung jadi soleh, maka seharusnya satu dunia udah soleh seluruhnya berkat dakwah Nabi. Tapi ternyata ya nggak semuanya, ya. Ya udah, tinggal sampein orangnya jadi baik, ya Allah yang ngubah, bukan kitanya. Jangan ngaku-ngaku, ya. Kalau orangnya ternyata tidak jadi baik, selagi niat kita benar, jadi amal soleh, jadi pahala di sisi Allah, nggak rugi, ya. Tapi kalaupun ada yang bisa dilakuin, ya dakwahlah dengan kasih sayang ya, dengan cinta ya. Karena dulu pun Umar bin Khattab mengingatkan kepada calon-calon pemimpin, kalau kepada darah dagingnya sendiri aja nggak bisa berkasih sayang, gimana bisa menyayangi umatnya Muhammad SAW. Jadi dasarnya dalam dakwah itu bukan aku berilmu, kamu bodoh, pengen saya kasih tahu, bukan. Tapi karena aku sayang kamu, makanya aku pengen ngajak kamu dalam kebaikan. Meskipun aku harus mengambil resiko dibawelin, dimarahin kamu manggil aku cerewet, tapi nggak apa-apa. Karena ini bukti sayang. Kalau aku nggak sayang, kita misalkan tahu ngelihat adik kita atau siapanya kita kecanduan obat-obatan misalkan. Maka kalau emang nggak sayang, ya udah nih saya biayain. Kamu pakai narkoba aja sampai mati ya. Awas kalau pulang kalau nggak mati. Ya udah. Kalau nggak sayang, ya. Tapi justru karena sayang ya sudah. Pakai kasih sayang. Kalau pengen lebih powerful, jangan lupa sebelum disampaikan kita juga sudah mengamalkan. Dan yang paling penting minta tolong aja sama Allah, ya. Karena ada hatinya digenggamnya, dibolak-baliknya sama Allah. Dan memang begitulah kalau ke orang tua ya. Tunjukin dengan prestasi, udah aja jadi orang sukses, jadi anak yang tambah baik. Sampai ada momen ketika loh, kamu maaf ibu kadang suka galak, suka cuek atau suka gimana, kok ibu kamu tetap jadi anak yang santun, berbakti, ya itu paling tepat untuk menjawab ya. Ya ini karena Islamnya, bukan akunya yang baik. Ya udah, bismillah. Sisanya nikmati ya, ganti sudut pandangnya. Jangan dianggap sebagai beban mereka itu, tapi dianggapnya sebagai ini adalah jalan bagiku untuk tambah dekat ke surganya Allah. Dia nurut, dia tidak nurut, tetap jadi amal, gak rugi ya. Tapi kalau dipandangnya sebagai orang teh pada ngaco, nggak sepinter aku, nggak sesoleh aku misalkan, ya dikasih tahu tuh meni susah, udah. Kalau Allah mau bisa mereka yang jadi ahli taat, kita yang dibiarin bermaksiat. Maka ya sudah, pandang dengan kasih sayang dan dinikmati. Oh ya Allah, ke surga teh perlu amalan. Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga karena satu dosa. Masa kita yang ke surga apa dosanya cuma satu? Banyak. Berarti kan perlu banyak upaya ya, tahu-tahu dapat dikasih pahala ladang dakwah, orang tuanya kah, anaknya kah, pasangannya kah, nikmatin aja. Kalau udah tujuannya ke Allah, bismillah, nggak ada ruginya. Tapi kalau tujuannya masih selalu untung dan ruginya manusia, pasti masih ada ruginya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi dari kelas 11 kuliner 3. Saya ingin bertanya kepada Ustaz Mbak Denis, bagaimana caranya hijrah untuk tidak turun imannya dan tetap fokus hijrah itu gimana? Sila. Terima kasih Abi ya namanya. Terima kasih Abi. Tapi ya kata Pak Kepsek tadi hampir sama dengan pertanyaan yang pertama. Tapi ditambahkan aja ya bahwa di situ akal kita bisa bermain ya. Kan bicaranya tadi hijrah ya. Hijrah itu kan berpindah dari sesuatu yang tadinya tidak baik menjadi baik. Yuk kita pikirin aja. Kalau memang kehidupan kita sebelum hijrah udah jadi kehidupan yang baik, udah jadi kehidupan yang Allah suka, Allah ridho, ngapain kita hijrah? Ya. Kita hijrah karena kan sadar kan, masa saya pengen selamanya hidup kayak begini, masa saya pengen sampai meninggal terus-terusan kayak begini. Makanya hijrah kan, karena ya secara settingan aslinya manusia tuh lebih mudah berbuat baik. Lihat anak-anaknya habis benjol sama temennya 5 menit kemudian
nggak ada gengsi, ya udah settingan aslinya, maka nggak akan nyaman dia kalau terus-terusan bermaksiat, ngelanggar yang Allah nggak suka, yang bikin dia gelisah dan juga tadi tidak ingin diketahui orang lain, ya sifat-sifat dosa. Maka ya sudah, kalau memang ini sudah jadi kehidupan yang baik, ngapain aku kepikiran hijrah, ya. Dan ketika akhirnya sudah hijrah, terus tahu-tahu ada godaan dari dunia yang lama, rindu ingin kembali dengan dunia yang lama gitu, ingin bermaksiat lagi dan lain-lain. Dipikirin lagi, kalau memang balik lagi itu udah jadi yang baik, dan anggaplah aku kembali bermaksiat lagi, sama ada, pasti ujung-ujungnya jenuh lagi, pasti ujung-ujungnya nyesel lagi, pasti ujung-ujungnya pengen nyari Allah lagi. Kalau ujung-ujungnya Allah lagi, ngapain bolak setrikaan? Makanya dirahasiakan. Dan ini bukan, kadang sebagian orang dianggap kayak, oh kenapa harus ditakut-takuti dengan bukan ditakut-takuti, dan emang justru orang-orang yang lebih, yang sudah menjadi hamba yang tambah mulia di sisinya Allah, malah mengingatkan, siapa sih manusia yang paling cerdas? Yang paling banyak ingat kematian, dan yang paling banyak menyiapkan bekal untuk hari tersebut. Kita aja kalau seumur SMA, SMK, lebih sering mainnya sama yang bapak-bapak. Suka dibilang pinter itu anak, karena gaulnya sama yang lebih tua terus, bisa banyak belajar. Masa kalau ada anak yang mikirinnya alam setelah kematian tidak dianggap pinter, kan lebih jauh daripada yang sama yang tua. Ya, yang tua yang muda sama-sama akhirnya sama kok, mati juga. Tinggal ya sudah, mudah-mudahan bekalnya tambah banyak. Ya silah, cari Allah lagi aja, nggak akan rugi orang yang mencari Allah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana teman-teman kita tahu bahwa kita dulu kondisi pokok, barangkali kita kilas balik sedikit saja yang menjadi inspirasi teman-teman kita. Kondisi ini secara materi dunia barangkali ya, kalau kita mengukur indikator dunia, dulunya barangkali uang yang kejar beliau. Benar kok ya? Sekarang juga udah dikejar uang lagi. Udah dikejar lagi, tapi sebelum uang itu dikejar, uang itu ngejar beliau, tiba-tiba beliau meninggalkan uang, dan sekarang uang lagi ngejar beliau, yang akhirnya dulu dengan cara yang tidak Allah cintai, tetapi uangnya banyak dapat, dan beliau dapat hidayah, Masya Allah, beliau tinggalkan, beliau hijrah dengan cara yang baik, uangnya juga banyak dan berkah. Itu menurut Kongkong berbagi pengalaman dengan teman-teman kita, terutama generasi muda, meninggalkan dunia kelam yang rasanya itu bakal jadi sesuatu yang sangat kita nikmati. Itu bagaimana? Kita tinggalkan dan kita lupakan, kita hijau menjadi yang betul-betul yang Allah cintai. Ya baik, istilah ya, ada perbuatan yang kami sesali waktu masih di Thailand, dan salah satu kesimpulan yang didapat sih, dulu dikiranya itu bisa nyenengin, bisa bahagiain, tapi ternyata begitu udah ngalamin sama aja, biasa gitu-gitu aja. Sampai kami yang di sana udah pada diuji dengan duit segitu banyak juga, akhirnya berkesimpulan kalau ada orang yang berusaha pengen banget jadi kaya sampai menghalalkan segala cara, alasannya mah cuma satu, karena belum pernah kaya, udah gitu aja. Ya, yang udah kaya ya biasa aja gitu aja, nggak ada bedanya. Bicara makan, tempe bacem yang hampir basi sama steak tenderloin yang 1,5 juta sama aja, bedanya cuma 5 cm nih di sini doang. Udah lewat tenggorokan sama aja rasanya, dan sama-sama bau keluarnya. Nggak ada ini makanan mahal banget kok, oh iya kan keluarnya wangi, nggak ada, tetap aja bau. Ya, gitu aja sama. Beli bangunan sebanyak-banyaknya, nggak mungkin kita tidurin setiap bagiannya, ngegelinding gitu setiap bagian lantainya, ya tetap aja tidurnya di atas kasur 1x2, ya gitu-gitu aja, nggak ada bedanya, ya. Malah kadang yang nikmatin bangunannya si Mamang sama si Bibi, jagain villa tiap hari, seger berenang di villa, ya, digaji tanpa dihisap, ya, yang punyanya belum tentu datang setahun sekali, diakuin nggak bisa, takut ketangkap KPK, ya. Maka ya udah nggak enak. Belum lagi harus gaji karyawan, maintenance kolam renang, nggak murah itu semua, ya. Maka ya udah. Di sana lama-lama sama kayak kita punya handphone baru lah. Hari pertama begitu membahagiakan, tahun kelima biasa aja tuh. Malah handphonenya dilempar-lempar juga biarin gitu kan. Sama, duit banyak juga kayak begitu. Awalnya aja seneng, ya paling agak norak dikit ya. Sampai ada istilah OKB kan, tahu OKB? Apa? Orang kaya blow on lebih tepatnya, ya. Insya Allah, ya udah kayak gitu aja.
Nah, tapi akhirnya lama-lama karena biasa saja, lama-lama jenuh, lama-lama gelisah, ya udah cari sekeliling. Ketemu sama, mungkin saya cuman kurang kaya kali, makanya tidak bahagia. Ketemu sama yang lebih kaya, malah lebih banyak masalah hidupnya. Ada yang untuk bisa tidur harus minum pil tidur dulu. Ada yang iri dengan orang-orang yang sederhana bisa kumpul di rumah, kumpul di ruang tengah. Dia mah nggak bisa, anak-anaknya sibuk sendiri, anak-anaknya pergaulannya tidak baik. Pokoknya selalu ada kekurangan. Selalu kita akan selalu bisa menemukan yang uangnya lebih banyak dari kita tapi lebih stres. Dan akan selalu kita bisa temukan yang lebih sedikit uangnya dari kita tapi lebih bahagia. Justru itu tanda adilnya Allah. Kalau emang bahagia itu harus dari kaya dulu, punya mobil dulu, Allah nggak adil dong. Kan yang bagiin rezeki Allah. Masa berarti Allah milih ini, kamu aja yang boleh bahagia karena cuman kamu yang dijadiin kaya, nggak semua dijadiin kaya. Dan kalau semuanya dijadiin kaya, repot. Ya, bangunan ini nggak akan ada karena nggak ada yang pengen jadi tukang bangunan. Semuanya kaya. Rambut udah pada gondrong, nggak ada yang mau jadi tukang cukur. Belitung mungkin udah jadi gunung sampah, kadang nggak ada yang mau jadi tukang bersih-bersih. Tolong buangin sampah saya dong, nih 1 miliar. Enak aja, kamu yang buang, nih 2 miliar. Gitu aja terus, karena semuanya kaya, repot. Ya, yang di sana juga pengen berhenti dengan lemahnya iman dan bodohnya akal, masih nggak percaya. Pasti ada yang lebih kaya, yang dia bandar judi udah lebih lama, tapi tetap happy ending. Nyari, apa yang ketemu? Masuk ke salah satu kasino, ini mana pendirinya? Mati kena HIV AIDS. Oh, pendiri kasino yang itu kemana? Masih di penjara, kan dikhianatin anak buahnya. Oh, pendiri kasino yang itu kemana? Ya kan masih agak gila, karena dikhianatin anak sama istrinya, kabur sama laki-laki lain. Oh, ada yang masih kaya sampai sekarang? Ada, tapi anak-anaknya mati overdosis narkoba kan? Oh, gak ada yang happy ending. Tapi tetap aja, meskipun udah nggak nemuin alasan untuk tetap bertahan di sana, dunia mulai garing, yang di sana pengen pulang, dan yang udah lebih dahulu nggak ada yang happy ending. Tapi tetap kalau pulang ke Indo saya ngapain? Mulai dari nol, kerja atau usaha, takut nggak punya cukup nyali, kehilangan harta segitu banyak. Tahu-tahu ya, dengar nasihat dari Agim di tempat judi di kasino, lihat di handphone terkait udah gede takut sama rezeki, kalah sama janin. Janin aja dalam perut ibunya nggak bisa kerja, nggak bisa sholat, nyampe rezekinya. Ibu makan jengkol, pete, karedok, piringnya dimakan juga tetap aja masuk ya. Jadi rezeki buat si janin. Kan pertanyaannya satu, itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Rezeki datengin janin. Kamu udah bisa gede, kerja, bisa minta, bisa sholat, bisa ibadah, segitu ragunya sama Allah. Akal di mana akal? Ya. Akhirnya udah mutusin pulang. Dulu cita-citanya hijrah ya kan, sisa duit masih banyak, masih ada tinggal ya, walaupun tinggal beberapa ratus juta waktu itu. Tapi sambil hijrah pasti usahanya meledak ya. Tapi ternyata apa yang terjadi, Allahnya mungkin biar berkata gini kali ya, pengen tobat, pengen hijrah, masa uang haramnya masih disimpan tapi nggak sanggup sendiri ya? Tenang, nanti diaturin caranya. Dikirimlah para penolong bu, bala bantuan datang semua, karena saya nggak sanggup ngebuang semua uang haram tersebut. Siapa yang pada datang? Tukang tipu datang semua ya. Bisnis bro, temen dari SD, ini proposalnya, keuntunganmu segini, hilang minggat sampai sekarang batang hidungnya. Ada yang sama-sama jujur, bangkrut, nggak laku jualannya. Akhirnya mah mulai lagi dari nol. Dari jadi kurir JNT, nganterin paket, pernah ngetok-ngetokin pintu orang, tok-tok-tok, paket, naik motor tuh 67 paket hari pertama ya, ketokin satu-satu masuk ke gang. Mana salah kostum, dikira kalau ngelamar kerja terapi, jadi pakai setelan kayak gini, tapi jadi kurir. ya udah, diledekin sama orang, ngelamar jadi direktur bro. Udah gitu jualan kaos kaki di emperan pinggiran jalan waktu CFD. Ya udah. Tapi ya udah episode awalnya ngerasa ngaco nih Allah, katanya hijrah ditolong. Buat apa nonggeng sujud malah habis tuh duit. Ternyata setelah 3 tahun nyadar, pertolongan itu teh sisa uang haramnya nggak ada yang kemakan. Jadi udah bersih. Tapi buang sendiri nggak sanggup, ditolong oleh para tukang tipu. Alhamdulillah.
Dan akhirnya bismillah ditukar sistemnya. Kalau dulu duniawi terus yang dikejar, pas pulang ganti, ngejar yang punya dunia dulu, ngaji, ada waktu sisa baru nyari duit atau kerja atau usaha. Pengen ngetes, coba dulu ngejar dunia mulu kan nggak bahagia. Sekarang ngejar yang punya dunia, mati kelaparan nggak coba? Enggak nih ternyata, malah bisa nyampe Belitung di sini diajakin ngaji bareng. Ya udah udah ya, disuguhin kue, yang lain mah kudu beli. Harus bikin, ya ini tinggal makan, ya udah ya, Allah yang nolong. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Ya, pada keterbatasan waktu, Bang Medi tinggal beri kesempatan untuk satu penanya terakhir. Tetapi berhubung banyak yang mengatakan Bang Medi takut zolim, pokok aja deh yang pilih. Yang satu lagi yang tujuh, Bang. Silakan, Bang. Dari sekian banyak yang pengen bertanya. Dari sekolah lain. Oh, pakai psek aja yang pilih. Yang mana, Pak? Mohon maaf nih, kita juga banyak kedatangan tamu ya. Nah, yang pastinya dari SMK 3 semua. Nah, silakan. Dari siswanya Pak Guru, ya, Pak Guru itu murid saya juga dulu ya. Ya silakan Pak Syed. Yang nggak kejawab nanti WA aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurnia Delia dari SMK Bapak Dua Demikian, dan saya mau bertanya, gimana di usia remaja seperti kita ini mengelola media sosial? Apakah dengan kawasan orang tua? Tapi kan di zaman sekarang ini orang tua itu tidak semuanya menggunakan media sosial. Baik, istilah. Terima kasih. Baik, istilah. Ya, kudu paham berarti ya bahwa semua hal itu aslinya masih berupa ujian. Kapan bisa jadi kebaikan? Kalau bisa jadi jalan tambah dekat sama Allah. Ya. Dan kapan bisa jadi musibah atau keburukan? Kalau tambah jauh dari Allah. Dan sama, handphone juga sama, medsos. Ya ibarat alat ya, pulpen dipakai buat menulis buku jadi kebaikan. Tapi kalau dipakai buat nyolok mata orang ya jadi keburukan. Sama aja alat. Jadi tinggal nanti sudut pandangnya diganti. Jangan yang aku suka, tapi yang Allah suka. Ya, lagian kata siapa yang kita suka itu selalu baik. Contoh ya, jawab aja survei sederhana ini. 1, apakah kita semua punya keinginan? 2, apakah Allah juga punya keinginan? Punya, ingin kita selamat dan bahagia. 3, dari lahir sampai sekarang, jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Terus udah lebih sering ngejar yang kita suka, kok masih gampang kecewa? Masih gampang sedih? Ya berarti kan ini jadi pelajaran. Harus berapa kali patah hati, sedih dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita sih ngejar yang kita suka melulu. Anak kecil juga sukanya permen, tapi yang bikin dia sakit gigi permen. Ya, jangan sampai kita jadi kayak anak kecil di hadapan Allah. Lagian, kalau kita nurut sama Allah, Allah tuh nggak untung apa-apa, nggak dapat komisi. Yang beruntung kita hanya dapat kebaikan. Anggaplah satu dunia maksiat semuanya, Allah rugi? Enggak. Yang rugi pelaku kemaksiatannya. Maka kan katanya pengen bahagia, pengen dapat kebaikan. Ya udah, dipakai aja semua buat yang buat baik-baik. Sok lihat semua masalah manusia zaman sekarang. Kalau nggak mau repot, nonton aja film azab lah. Ya, apa yang bikin mereka dapat azab? Sok jujur. Kelakuan sendiri kan, ada yang selingkuh, ada yang korupsi, ada yang durhaka kepada orang tua. Coba ya, maka ya udah, jangan dibikin sendiri ya, ganti sudut pandangnya, ngelakuinnya bukan nyari mana yang aku suka, tapi mana yang Allah suka ya, dan diubah aja udah sudut pandangnya jadi kayak gitu, bahwa nikmatnya itu baru jadi nikmat itu bukan keinginan dikabul. Dulu kita mikirnya kan bahagia, nikmat itu adalah keinginan dikabul. Pengen rumah dapat rumah, pengen jodoh dapat jodoh. Sekarang dibalik. Aslinya baru jadi bahagia itu kalau bikin kita tambah dekat sama Allah. Hati kita digenggamnya sama Allah. Udah berkali-kali kita ngejar sesuatu yang kita suka dan dapat, kok belum bahagia juga? Ya emang hati bukan digenggam oleh harta itu, bukan digenggam oleh uang itu, bukan digenggam oleh jabatan itu. Tapi kalau kita udah nurut sama Allah, nggak punya itu semua juga banyak tuh yang bisa bahagia. Ya, jadi tinggal ya udah. Berarti medsos alat ya.
Kapan bisa jadi kebaikan? Udah jadiin aja jalan tambah dekat sama Allah. Kalau digunainnya untuk kemaksiatan ya udah nanti kita sendiri yang rugi, ya. Sedangkan kita sendiri kan nggak pengen rugi. Mana ada orang yang dengan sengaja nyari rugi, ya. Ya udah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Gulu. Iya silakan. Silakan. Alhamdulillah sekarang saya sudah menjadi istri kok. Alhamdulillah. Diajak ke suaminya? Dan alhamdulillah saya seorang istri yang bekerja. Alhamdulillah juga suami saya bekerja. Alhamdulillah. Yang saya tanyakan, katanya kan kalau menjadi istri soleha itu harus berbakti di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah, terus standby di rumah. Sedangkan saya bekerja itu dari setengah 7 sampai jam 4. Nah, gimana sih caranya biar saya tetap menjadi istri yang soleha walaupun saya tetap harus bekerja juga gitu. Baik, terima kasih Bu. Nah, ini gimana caranya biar bisa tetap jadi istri yang berbakti padahal kerja? Tenang, saya punya solusi ya. Pak Abdul, tolong diizinkan pulang jam 10 pagi tiap hari. Masya Allah. Bismillah. Standar berbaktinya nanti yang ukur suami ya, walaupun syariat juga punya aturan. Kalau beliaunya ridho dengan kondisi bekerja ya, dan apalagi misalkan masih sama-sama ngerintis gotong royong dan beliau ridho sebagai suami berdoa, ya Allah hamba ridho dengan istriku ini, maka meskipun sambil bekerja tetap bisa dibilang istri yang berbakti ya. Kecuali kalau misalkan suaminya udah sanggup untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan diminta untuk di rumah, tapi bu gurunya yang minta untuk supaya saya pengen kerja di luar, gak pengen di rumah terus. Nah itu baru beda masalahnya. Jadi masalah ini pun masih bisa nanti dilihat dari sudut pandang mana dulu nih, kondisinya seperti apa. Kalau misalkan memang sudah sama-sama keputusan bersama, beliaunya juga ridho ya dengan kondisi harus yang bekerja seperti ini, ya tetap bakti itu masih bisa dilakukan ya. Jadi fleksibel, lebih dinamis ya. Tinggal bismillah ya, samina wa ata'na ya. Nanti ketika harus ada kondisi-kondisi yang dihadapkan pada dua pilihan, suami memanggil atau ada tugas bikin RPP, ya udah suami dulu ya, RPP belakangan. Pada disuruh bikin RPP nggak Bu? Suruh? Banyak nggak? Banyak. Diperiksa nggak tapinya akhirnya? Periksa ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya sudah lah ya, yang penting tambah nurut, tambah takwa, sambil terus saling mendoakan, saling support. Bismillah, kalau ternyata kita sudah melakukan yang terbaik sebaik-baiknya untuk berbakti dan Allah setelah melihat hatinya ini benar-benar tulus berbakti, nggak ada niatan untuk ngebangkang, ngebantah, kerja pun demi Allah untuk mendukung suami, bantu suami, mudah bagi Allah untuk membolak-balikan hati suaminya untuk tetap ridho meskipun bekerja. Kan yang penting ridho dari suaminya, betul? Nah, bismillah ya. Salam untuk suaminya ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir barangkali ini dari kacamata orang tua juga, khusus untuk anak-anak kita. Ini tadi duduknya di sana. Kalau duduk di sana, tenang. Saking mau tanya, nanti bonus kasih tenang aja ya. Oke ya. Baik. Bagaimana kalau untuk Bunda Melati selaku Ketua Tugas Wilayah DKI Bangka Belitung? Silakan Bu. Baik Ibu, ini yang seru-seru nih anak-anak kita ya Bu ya. Jadi ya harap maklum aja lah ya. Saya sebagai orang tua, usia anak-anak saya, kami memang segini-segininya. Jadi ketika mereka histeris, saya pikir, aduh harusnya begitu ya. Aduh harusnya begitu. Yang penting kita bisa menjadi sahabat mereka sehingga mereka bisa merasakan apa adanya yang terjadi di sekolah untuk di pertemanan mereka. Baik, anak-anak semua, Bapak Ibu semuanya, saya mau bertanya nih, dari sekian banyak titik yang saya datangi bersama Kodenis, kali ini saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat hubungan Kodenis dengan keluarga, terutama orang tua, ayah, ibu, dan Kodenis ini 4 bersaudara, Bapak Ibu semuanya.
3 cowok, 1 cewek yang paling kecil, benar? Ya. Benar. Dan saya melihat kedekatan mereka satu sama lain luar biasa. Jadi pernah satu sesi kami lagi jajan otak-otak di Blinyu waktu itu sama Kodenis dan Kodio ini adalah adik beliau. Kodio yang mana ya? Kodio ya. Ini adalah Kodio adik beliau yang selalu mendampingi Kodenis. Dia juga sebagai manajer tim motor pembina. Saya bilang, karena mereka selisihnya cuma 2 tahun. Saya bilang gini, pernah nggak sih berantem? Berapa sih selisih usia kalian? Mohon maaf saya berkalian-kalian karena memang ya hitungannya usia adik ya kan? Ini 30 kami sudah ya gitulah banyak lah. Saya nanya, saya bilang, pernah nggak sih berdua berantem? Karena selisihnya 2 tahun. Kebayang Bapak Ibu, anak cowok usia beda selisih 2 tahun pasti di rumah saya bikin heboh, berantem. Bener nggak? Banyak gitu kan? Bener nggak Bu? Dan ternyata jawaban mereka mengejutkan. Enggak Bu, kami nggak pernah berantem. Jadi mereka ini bercerita bahwa mereka berempat bersaudara, cowok, cewek yang terakhir, benar? Dan bercerita tentang kejadian-kejadian hikmah dalam keluarganya, dalam hidupnya, bahwa orang tuanya pun sangat dekat dengan mereka. Nah, hari ini menjadi problem kita dan menjadi tantangan kita adalah kadang kita itu tidak terlalu dekat dengan anak-anak, benar Bu? Benar. Malah anak-anak ini punya circle sendiri yang mereka percayai. Di tempat itulah mereka curhat. Benar anak-anak? Jadi pertanyaan saya kepada Koko, dengan usia begini, tadi kami di ruangan itu sempat video call dengan bapaknya. Yang tadi diceritakan bahwa ada darah Belitung. Video call dengan Pak Ahok, nama bapaknya beliau adalah Pak Ahok. Video call untuk menanyakan kabar dan konon katanya, mungkin ini harus diperjelas lagi, bahwa Kodenis ini setiap titik ketika kajian dia selalu live. Alasannya apa? Biar orang tuanya juga ikutan lihat dan ikutan live. Benar ya kok? Iya. Benar. Nah artinya ini dengan usia Kodenis 32 tahun dan Kodio ini adik langsung di bawah Kodenis. Kodenis ini yang pertama itu sangat dekat Bapak Ibu semuanya. Nggak ada rasa malu, nggak ada rasa risih kalau orang tuanya dekat dengan mereka. Nah pertanyaan saya adalah bagaimana orang tua mungkin mendidik Kodenis dan Kodio dan adik-adik di bawah Kodenis ini membuat Kodenis dan adik-beradik ini dekat satu sama lain. Dan juga bagaimana orang tua memperlakukan Kodenis dan Kodio, juga adik-adik yang lain ini, sehingga mereka merasa dekat, sehingga sangat akrab dan tidak ada jarak. Ini yang kami pertanyakan, karena hari ini kembali lagi tantangan kita adalah anak-anak kalian lebih mempercayai orang lain dibandingkan orang tua kalian. Dan itu berbahaya. Ibu, bapak, itu berbahaya. Dan jangan jadikan mereka itu adalah orang yang anak-anak yang mencari informasi atau mencari ketenangan di luar sana. Harapannya adalah kita bisa menjadi sahabat mereka. Ya, silakan Pak Denis. Baik, istilah maka akan dijawab nanti pas ketemu sama papi mami ya. Pertanyaan selanjutnya silakan. Insyaallah. Bismillah. Bismillah ya. Alhamdulillah. Seperti yang kemarin juga sempat disampaikan, makanya pilar pendidikan di dalam Islam itu sekali lagi akan mengerucut menjadi hanya 2 pilar saja ya, dari sekian banyak. Apa saja itu? 1 doa, 2 keteladanan. Ulangi, 1 2 ya. Maka kalau bicara tentang doa, kadang orang ngeremehin doa ya, sehingga ketika ada yang bilang nanti saya bantu doa gitu ya, seolah ya apa sih, tidak efek gitu ya. Walaupun padahal doa itu senjatanya orang beriman. Kita bahas dulu. Saya akan berusaha rangkum percepat bagaimana mereka. Doa ini beginilah, contoh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Anak-anaknya dan murid-muridnya jadi orang semua. Ya. Ketika dicari alasannya, salah satunya Imam Syafi'i itu kalau misalkan sholat tahajud nggak berdoa untuk dirinya sendiri, tapi mendoakan orang lain, murid-muridnya, anak-anaknya, ya. Kenapa emang dengan doa, ya? Dan kenapa jadi bahasnya bangun tahajud? Maka ada
ada salah satu renungan ya, bedanya Nabi dengan Rasul. Waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun, itu Muhammad SAW jadi Nabi atau Rasul? Nabi. Karena apa bedanya? Nabi itu dapat wahyu dari Allah tapi tidak diperintahkan menyampaikan. Rasul dapat wahyu dari Allah, diperintahkan nyampein. Waktu itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ayat 1 sampai 5 belum ada perintah nyampein. Ya. Jadi dan bahkan ini jauh dari sebelum Isra Mi'raj ya. Jadi waktu itu belum ada yang sholat 5 waktu. Nah, Nabi Masya Allah pakai kekuatannya, udah pakai kekuatan doa, didoain. Nah kadang yang hilang kita kadang nggak ngedoain ya. Nyuruh iya, marahin iya, tapi doainnya enggak. Yang kedua tadi bicara tentang keteladanan ya. Apalagi tadi kalau bicaranya tentang, oh izin mohon maaf saya tambahin dulu tentang tahajud itu kalau kata Kiai Haji Arifin Ilham almarhum di Azikro Sentul, beliau bilang orang yang ahli tahajud itu Allah akan turunkan yang namanya haibah jalaliyah ya, seperti kecintaan yang turun dari keagungan Allah yang membuat orang itu punya wibawa, punya karisma yang sehingga misal ada 2 orang ngomong bareng yang dan isinya sama persis plek, yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud. Allah bisa jadikan yang si ahli tahajud ini kok omongannya lebih pengen didengar sama orang. Perasaan orang perasaan saya pernah dengar tuh nasihat itu dari orang-orang lain. Kenapa kalau dengarnya dari dia saya pengen ngamalin ya? Bisa jadi ahli tahajud orang itu. Ya, misal ya silakan ini dicobain. Ya, ini yang bicara tahajud ya. Tadi Nabi waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kan baru jadi Nabi. Belum jadi Rasul. Kapan jadi Rasulnya? Surat Mudaththir, surat 74. Ya ayyuhal muddaththir ayat 1 sampai 7. Kum fa'anzir ayat kedua. Perintahnya kum fa'anzir, bangkit dan berikan peringatan. Tapi sebelum diangkat jadi Rasul itu turun lagi satu surat sebelumnya. Surat Muzammil. Perintahnya apa di surat Muzammil? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangun kamu di malam hari kecuali cuman sedikit. Kapan bangunnya? Nisfahu awil kusminhu qalila. Setengahnya atau kurangin sedikit dari setengah malam itu. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya. Jadi Nabi sebelum disuruh sholat 5 waktu, kondisi dakwahnya masih sulit. Yang percaya cuman istrinya, sahabatnya sama anak kecil 2 orang. Nabi disuruh ngapain? Tahajud ternyata. Senjata paling awalnya beliau. Ya udah silakan coba ya. Dan yang kedua tadi keteladanan. Nah ini kadang yang hilang juga dari diri kita. Punten ya. Kenapa kadang istri suka susah nurut sama suaminya? Punten. Karena bisa jadi tahu modal suaminya. Ya. Misalkan suaminya di mana-mana dicium tangannya, dikagumi, dimintai fatwanya, ditunggu nasihatnya. Di rumah bangun subuh juga 8:30 misalkan. Kan susah pengen nurut, beda di luar sama di dalam. Ya. Sedangkan kata kepemimpinan kayak contoh Al-Furqan 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Imam artinya pemimpin betul. Tapi kata guru bahasa Arab saya, dia satu akar kata dengan istilah dengan kata pola. Tahu pola? Pola kalau ngejahit udah ada polanya gampang tuh, tinggal diikutin. Kalau nggak ada polanya bingung, potong berapa senti bingung ya. Maka ada keteladanan yang dilakuin. Nabi itu ngasih pola, nggak cuma asal nyuruh. Sehingga bahkan meskipun ada sahabat yang dididik dengan Nabi pernah dengan keras, sampai ada yang pernah kena fisik, tapi satu pun nggak ada yang benci, nggak ada yang marah sama Nabi. Ya, kenapa? Karena mengagumkan, jadi idola. Ya, kadang punten orang tua tuh soleh mah iya soleh, tapi soleh-soleha sendiri tidak jadi teladan. Kadang ini memang seharusnya lagi nggak ada orang tua, nggak ada anak-anak ya. Suka diminta kalau ke sekolah itu, untuk supaya wali kelas masuk ke kelas-kelas, bagiin kertas kosong. Minta anak murid untuk tolong tuliskan keutamaan, kebaikan, kelebihan orang tua kalian. Apa yang terjadi? Jangankan 5 menit. Setengah jam juga itu anak-anak masih ngelamun. Naon, apa bagusnya si bapak ya?
Bingung. Apa bagusnya si mama? Pengen nulis, nengok tangan, masih biru dicubit si mama, belum sembuh. Kaki masih ada bekas kemoceng. Ya. Kehilangan, sulit. Ya. Dan guru-gurunya boleh tuh nanti pas bagi rapot, Pak, Bu, kami bagiin kertas loh ke anak-anak untuk nulisin kelebihan kalian di mata anak-anak. Mau lihat nggak? Oh boleh, mana sini lihat. Kasih weh. Loh kok kosong? Iya kosong. Karena begitulah kalian nggak ninggalin kesan apa-apa untuk anak-anak kalian. Ya, berani ngomong gitu nggak tapi gurunya? Ya. Ya karena kadang kita ya udah soleh weh sendiri, tapi tidak jadi teladan. Yuk jadi orang tua yang mengagumkan. Harus ada nilai-nilai yang bisa diteladani. Karena punten ya, anak kita main handphone, diambil sama ibu, ngambek nggak? Ngambek. Tapi kalau diambilnya misalkan ngefans sama artis Koreanya datang ke Tanjung Pandan, ngambil handphone si anak, marah nggak? Enggak, ya. Yuk jadi teladan. Oh nggak ada waktu, bohong. Yuk kalau mau jujur ya. Survei, pernah baca survei seorang di zaman sekarang itu megang handphone sehari rata-rata 313 kali dalam sehari. Meskipun cuma turun dari motor ngecek handphone 2 detik masukin lagi, ya. Ada dari grup gibah nanti aja misalkan, ya. Tak lagi. Dan dalam sehari rata-rata ya, ada yang lebih ada yang kurang. Memegang handphone itu 5 jam dalam sehari. 5 jamnya jadi manfaat atau jadi apa biasanya? Kadang cuma scroll, lucu, ketawa, tap layar, udah lanjut. Tahu-tahu habis 3 jam. Cuma jadi canda tawa. Yuk, jadi orang itu yang mengagumkan. Tapi mami, alhamdulillah punya amat banyak teladan yang bisa kami pelajari. Sabarnya mami ngadepin kami semua. Kami berani bilang ujiannya lebih parah daripada film azab Indosiar manapun, tapi tetap bertahan. Ya. Sedangkan papi kondisinya dahulunya juga sama seperti sayanya. Pernah mohon maaf ya, usahanya ya kasino juga, perjudian. Dan fisik belum online. Tapi ketika akhirnya benar-benar berhenti demi anak-anaknya, demi masa depan anak-anaknya, itu Masya Allah. Sampai jadi kenek truk yang digaji cuma 15.000 sebulan, 15.000 sehari dijalanin. Ya. Akhirnya ketika selesai pun juga ada hutang yang harus dibayar, terus jalanin. Ya. Ditagih, hadepin, ayo, Bapak mau apa? Saya nggak sanggup bayar. Kurang ajar saya giniin, udah silakan, saya udah pasang badan. Kalau Bapak mau bunuh saya silakan. Nih pisaunya tusukin ke badan saya. Tapi kalau Bapak akhirnya ngebunuh saya, Bapak nggak akan dapat uang Bapak kembali. Tapi kalau Bapak kasih saya waktu, suatu saat saya punya duit, saya yang cari Bapak untuk bayar utangnya. Tapi saya nggak mau lagi masuk dunia seperti itu, benar-benar berhenti. Ya, gitunya. Enggak, sehingga akhirnya ya Allah, dari yang dulunya ibaratnya misalkan seperti ya dirajakan ya sampai harus turun seperti udah jalanin terus demi anak-anaknya. Nah, kalau kami yang nggak jadi anak-anak yang berbakti, ngerasa nggak tahu diri aja. Tiap perjuangannya, tiap tangisannya yang selalu disembunyikan, enggak. Mami seperti itu, jadi ya harapan terbaiknya cuma pengen jadi pahala jariah aja bagi mereka. Nggak bisa balas apa-apa tuh dah. Yang akan mereka nantikan justru cuma doa-doa dan pahala jariah dari anak-anaknya aja. Ya, semoga Allah merahmati beliau. Mohon doakan papi mami ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, bisik kepanjangan, segitu dulu aja. Baik, mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak ya, bermunajat ke sisi Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al-mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkanmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah.
Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Ya Allah, kami titipkan adik-adik, anak-anak tersayang kami di sini ya Allah. Sucikan jiwanya, bimbing mereka, pertemukan dengan sahabat-sahabat yang baik, ilmu yang bermanfaat, kabul cita-citanya, jaga mereka ya Allah. Kami tidak bisa 24 jam mendampingi mereka, tapi pertemukanlah mereka dengan takdir terbaik, sahabat yang baik, lingkungan yang baik, karir terbaik, bimbing mereka ya Allah. Dan izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi orang tua kami ya Allah. Sayangi dan muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Kami tidak sanggup membalas jasa mereka ya Allah. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka. Tolong terima seluruh amal solihnya ya Allah. Muliakan mereka di dalam surga-Mu kelak ya Allah. Dan juga muliakan guru-guru kami yang jadi jalan kebaikan, jalan ilmu bagi kami ya Allah. Izinkan kami bisa menjadi anak-anak murid yang berbakti, yang bisa menjadi pahala jariah, terus mendoakan, membanggakan, membahagiakan mereka ya Allah. Engkau yang menggenggam hati mereka ya Allah. Berikan kebahagiaan bagi mereka ya Allah. Juga semua guru-guru di sini ya Allah, berikan balasan terbaik ya Allah. Mereka rela menghabiskan waktunya mengajar kami ya Allah. Banyak dari mereka yang mungkin punya peluang mengajar atau bekerja di tempat lain, tapi lebih memilih untuk menjadi tenaga pendidik ya Allah, menjadi jalan ilmu. Maka muliakanlah mereka ya Allah. Izinkan kami bisa Engkau kumpulkan kembali kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Dan kedepannya anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah, yang hafidh hafidho, keturunan yang solih solihah, yang hafidh hafidho. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minadunka zuriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan, seluruhnya datang dari bodohnya diri ini. Tolong dimaafkan, dinasihati dan dikoreksi. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Billahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.